Halo semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabikun. Perkenalkan, nama saya Maudina Knisya Sagala dengan NIM 122430039 dari kelas RC Elektronika. Di sini saya akan mempresentasikan 10 sensor yang telah saya buat. Yang pertama, sensor yang diterapkan pada penggaris digital. Pada penggaris digital, kita menggunakan sensor ultrasonik. Seperti yang kita lihat, komponen-komponen yang ada di sini adalah Arduino, ultrasonic sensor, dan kabel yang menghubungkan semua komponen-komponen. Kita akan memulai simulasi. Pada fungsi loop, pada codingan ini adalah memastikan trik pin dalam keadaan rendah sebelum mengirim pulsa, memberikan jeda singkat sebelum mengirim pulsa tinggi selama 10 mikrodetik, menjaga pulsa tinggi dalam 10 mikrodetik, menghentikan pulsa, dan menghitung durasi waktu yang dibutuhkan pulsa untuk kembali ke echo pin, dan fungsi pulsa in mengukur durasi pulsa tinggi pada pin yang ditentukan. Fungsi dari penggaris digital ini untuk menghitung durasi waktu yang dibutuhkan pulsa untuk kembali ke echo pin dan mengukur durasi pulsa tinggi pada pin yang ditentukan. Penampilan jarak yang diukur dalam sentimeter dikirim ke monitor serial dan memberikan waktu untuk membaca nilai yang ditampilkan. Yang kedua adalah sensor peringatan kebocoran gas. Seperti yang kita lihat, komponen-komponen yang ada di sini adalah Arduino, sensor gas, LED, buzzer, resistor, dan kabel. Kita akan memulai simulasi. Seperti yang kita lihat, membaca nilai analog dari sensor gas MQ2 yang terhubung ke pin A0, nilai akan berada di dalam rentang 0 hingga 1023, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan kadar gas yang lebih tinggi. Penampilan nilai yang dibaca dari sensor gas ke monitor serial untuk kondisi ia mengecek apakah nilai yang dibaca lebih dari 500. Jika iya, hal ini akan menunjukkan bahwa kadar gas di udara cukup tinggi untuk dianggap berbahaya. Selanjutnya, lampu otomatis pada sensor LDR. Pada komponen ini, seperti yang kita lihat, kita menggunakan komponen Arduino, LDR, LED, resistor, dan kabel untuk koneksi. Kita akan melakukan simulasi. Pin analog A0 digunakan untuk membaca nilai dari LDR. Pin 13 digunakan untuk sebagai output mengendalikan LED. Untuk memulai komunikasi serial pada baud rate 9600 bps untuk mengirim dan menerima data melalui monitor serial. Ini memungkinkan kita untuk melihat nilai yang dibaca pada sensor pada monitor serial Arduino. Untuk membaca nilai analog dari LDR, nilai ini akan berada dalam rentang 0 hingga 1023, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan intensitas cahaya yang lebih besar. Menampilkan nilai intensitas cahaya yang dibaca dari LDR ke monitor serial, memberikan umpan balik langsung tentang kondisi pencahayaan dalam lingkungan sensor. Kondisi ini mengecek apakah nilai yang dibaca lebih dari 500. Jika iya, menunjukkan bahwa intensitas cahaya cukup tinggi.
Berikut hasilnya. Selanjutnya, sensor infrared. Seperti yang kita lihat, komponen yang digunakan adalah Arduino, modul penerima IR, resistor, dan remote IR, serta kabel untuk menghubungkan semua komponen. Mengimpor library IR remote yang memudahkan penggunaan sensor IR untuk menerima dan mendekode sinyal dari remote control IR. Kita akan memulai simulasi. Fungsi loop dari codingan ini untuk memeriksa apakah ada sinyal IR yang berhasil didekode. Jika iya, blok kode di dalamnya akan dijalankan. Untuk menampilkan nilai desimal dari kode yang diterima dari remote IR, ini membantu dalam mengidentifikasi kode dari berbagai tombol pada remote. Untuk fungsi selanjutnya pada loop di codingan ini, kode untuk tombol power atau tombol yang sering digunakan untuk menggantikan status berbeda tergantung pada remote yang digunakan. Untuk selanjutnya, soil moisture sensor. Seperti yang kita lihat, komponen yang ada pada sensor berikut adalah Arduino, sensor kelembapan tanah, LED, dan kabel-kabel yang menyusun untuk menghubungkan semua komponen. Kita akan melakukan simulasi. Data analog dari sensor kelembapan tanah ini dihasilkan dari pembacaan pin A0. Untuk membaca nilai analog dari sensor kelembapan tanah melalui pin A0 dan menyimpan dalam variabel sensor value. Seperti yang kita lihat, LED akan menyala untuk memperingatkan bahwa tanda kondisi kering. Dan LED akan mati jika sensor lebih dari 3000 dan tanah dianggap lembab sehingga pesan tanah kondisi lembab pada monitor serial. Masih ngentot, kok gue salah sih? Membaca nilai analog dari sensor kelembapan tanah melalui pin A0 dan menyimpan pada variabel sensor value. Dari LED ini menampilkan nilai kelembapan tanah pada monitor serial. Jika nilai tanah lebih besar dari 300, maka tanah dianggap lemah. Jika lampu LED merah hidup, maka menampilkan pesan bahwa peringatan tanah dalam kondisi kering atau kurang dari 300. Selanjutnya adalah peer sensor. Seperti yang kita lihat pada peer sensor, komponen-komponen yang digunakan adalah Arduino, sensor peer, LED, resistor, dan kabel yang menghubungkan pada semua komponen. Kita akan melakukan simulasi. Di sini menggunakan dua pin untuk input untuk membaca status dari sensor peer. Sebagai input untuk menerima dari sensor peer dan sebagai output untuk mengendalikan LED-nya. Untuk menampilkan pesan di monitor serial yang menyatakan bahwa sensor peer siap digunakan adalah
Nilai peer state akan bernilai high atau 1 jika gerakan terdeteksi dan nilainya akan low jika tidak ada gerakan. Untuk mengendalikan LED berdasarkan status dari peer state, jika gerakan terdeteksi high, LED akan menyala, jika tidak ada gerakan, LED akan mati. Untuk selanjutnya, sensor flag. Seperti yang kita lihat, komponen yang dibutuhkan adalah Arduino, flag sensor, resistor, LED, breadboard, dengan kabel jumper. Kita akan melakukan simulasi. Inisialisasi komunikasi serial pada baud rate 9600 bps untuk mengirim data ke monitor serial. Untuk outputnya, mengendalikan LED. Seperti yang kita lihat, hasilnya adalah 85 derajat. Menggunakan fungsi map untuk mengubah rentan dari nilai sensor dari 600 hingga 900 ke rentan sudut 0 hingga 90 derajat, batas bawah atau batas atas yang diharapkan dari sensor saat dilengkungkan. Kondisi untuk mengecek apakah nilai sensor kurang dari 700, jika iya, sensor mengalami lengkukan yang cukup signifikan. Dan mematikan LED jika sensor tidak cukup ditekuk atau dalam posisi hampir lurus. Selanjutnya, sensor suhu. Seperti yang kita lihat, komponen yang digunakan adalah Arduino, sensor suhu, LED merah, kuning, dan hijau, resistor, hingga kabel untuk menghubungkan semua komponen. Pada komponen ini, nilai analog dari sensor suhu akan terhubung ke pin A0, menghitung tegangan yang sesuai dengan nilai analog yang dibaca. Rumus ini mengasumsikan bahwa tegangan referensi adalah 5 volt dan rentang ADC adalah 1024 nilai atau 0 hingga 1023. Untuk menghitung suhu dalam Celsius, rumus ini digunakan untuk sensor suhu LM35 yang memberikan keluaran 10 MV per derajat Celcius dan menghasilkan offset 0,5 volt pada 0 derajat Celcius. Seperti yang kita lihat, lampu kuning akan menyala jika suhu di bawah 0 derajat Celcius. Seperti yang kita lihat di sini, min 40 derajat Celcius. Dan lampu merah akan menyala jika menampilkan suhu dingin atau suhu sejuk. Dan jika lampu hijau menyala adalah untuk menunjukkan bahwa peringatan suhu panas di monitor serial. Selanjutnya adalah sensor tilt atau sensor kemiringan. Seperti yang kita lihat, komponen-komponen pada sensor tilt adalah Arduino, tilt sensor, LED, resistor, dan kabel untuk menghubungkan semua komponen. Kita akan melakukan simulasi. Input akan mengirim data dari sensor tilt dan sebagai output untuk mengendalikan LED. Memulai komunikasi serial pada baud rate 9600 bps untuk mengirim dan menerima data melalui sensor monitor serial ini memungkinkan kita untuk melihat status sensor tilt pada monitor serial Arduino IDE. Menampilkan status sensor tilt ke monitor serial, pesan ini bergantung pada apakah tilt state bernilai high atau low.
Untuk mengendalikan LED berdasarkan status dari tilt state, jika tidak ada kemiringan terdeteksi, LED akan dimatikan. Jika kemiringan terdeteksi, maka lampu LED akan nyala. Seperti yang ada di gambar berikut. Berikut adalah sensor terakhir pada 10 sensor yang telah saya buat. Seperti yang kita lihat, pada komponen ini ada Arduino, ultrasonic sensor, ada LCD, ada potentiometer, dan ada kabel-kabel untuk menghubungkan semua komponen. Kita akan melakukan simulasi. Pada sensor yang ke-10 ini adalah sensor untuk alarm parkir mobil. Seperti yang kita lihat, pada sensor ini terdapat komponen-komponen antara lain Arduino, ultrasonic sensor, piezo, LCD, serta kabel-kabel untuk menghubungkan semua komponen. Kita akan melakukan simulasi. Dari hasil simulasi ini, bisa kita lihat bahwa input untuk menerima pulsa akan kembali, sehingga pulsa ultrasonik menerima pulsa yang dikembalikan setelah memantul pada objek. Jika objek sudah mendekati sensor, sensor akan berbunyi yang mengartikan bahwa jarak berdasarkan durasi dengan menggunakan rumus kecepatan gelombang ultrasonik di udara. Menampilkan jarak yang diukur dalam sentimeter ke monitor serial. Dan pada sensor ini, kita dapat menghitung seberapa jarak benda dengan sensor, sehingga jika mobil mendekati garis atau batasan, akan menghasilkan bunyi dari sensor tersebut. Berikut merupakan presentasi singkat dari saya tentang sensor-sensor yang telah saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bye!